Iya. Khawatir para petani, Pak. Ya? Khawatir nanti dicari petani. Oke. Ya nanti kita bisa bicara petani juga Pak. Saya punya data soal itu. Tapi yang pertama tidak usah khawatir, saya setuju karena Indonesia hukumnya sudah bergerak jauh. Sejak kita punya KUHP lama penghinaan presiden tahun 1 tahun 46, Undang-Undang 1 tahun 46 yang memberlakukan Undang-Undang Belanda itu Wetboek van Strafrecht itu ada penghinaan presiden dan lain-lain. Itu sudah dinyatakan MK tidak mengikat, tidak berlaku. Jadi itu iya tahun 2006 bahkan 134, 136 bis 137 ya, Bu. sudah tidak ada lagi ya. Jadi kenapa? Karena individu yang bisa dihina hanya individu tapi bukan pejabat. Dan kemudian ada putusan MK lagi tentang Undang-Undang ITE yang mengatakan siapa sih individu itu? Individu itu tidak boleh lembaga pemerintah, tidak boleh institusi, tidak boleh profesi, jabatan atau kelompok tertentu. Dia hanya orang saja gitu. Jadi kalau kita lihat Tio, kembali ke soal Tio kan ngomongnya presiden. Jadi mungkin masyarakat tentu saja berhak menilai apakah itu cerdas, apakah itu sopan. Itu adalah diskursus di antara kita. Silahkan aja, setiap orang punya hak untuk menilai. Dan saya pikir ketika berdebat itu, maka kita semakin lama akan menambah peradaban kita. Tapi apakah itu menghina kepada presiden? Sebetulnya tidak ada lagi menurut putusan MK kalau kita sungguh-sungguh mau bernegara ya. Kemudian soal tadi, apakah kalau kita dilaporkan semua orang sama di hadapan hukum? Harusnya begitu, tapi banyak sekali masyarakat berpengalaman termasuk saya laporin kabar reskrim belum apa-apa. Kadif Propamnya udah takut, ada masyarakat di desa mana masyarakat adat digusur, ngelaporin gubernur mental, nggak jalan-jalan, begitu mereka yang dilaporin langsung jalan. Jadi selalu ada relasi kuasa. Kenapa? Ya karena hukum sesungguhnya adalah instrumen politik. Tentu saja secara pengertian asas hukum adalah keadilan dan lain-lain ya. Tapi kan hukum itu tidak bergerak di ruang kosong. Tadi teman-teman saya sudah bilang kultur hukum kita buruk dan kultur hukum kita membuktikan kalau ada rakyat biasa lapor susah jalannya, tapi kalau ada pejabat lapor jalannya cepat, kasusnya sudah banyak. Pasti. Makanya tadi kan saya apresiasi kepada presiden karena tidak melapor ini sebagai delik penghinaan. Jadi nggak mungkin jalan cepat maksudnya? Tidak mungkin jalan. Dan apa yang dibilang oleh Mbak Asti itu kan benar, karena dimanapun di dunia ini yang namanya repeat players versus one shooters itu nggak pernah namanya one shooters itu menang. Sedikit sekali peluangnya. Ini kalau kita bicara konsep hukumnya. Tetapi kan itu tidak terjadi, tidak dilakukan oleh pemerintah, tidak dilakukan karena paham betul bahwa ada power interplay yang akan berpotensi dan merusak persepsi masyarakat itu. Nah, teman-teman ini cuma solider, mereka tidak ikhlas aja kalau bahasa-bahasa yang tidak etis, cara mengkritik yang mungkin tidak sesuai dengan peradaban Indonesia itu disampaikan kepada presiden atau kebijakan yang menjadi program unggulan presiden, dan itu juga hak demokratis mereka yang harus dilindungi oleh konstitusi. Maka polisi pun wajar kalau merespons laporan mereka karena itu hak konstitusional di mana semua itu harus diproses. Nah, dalam konstruksi itu yang akhirnya dilihat adalah soal Tio berhadapan dengan Garda Prabowo, yang Garda Prabowo melaporkan, lalu kemudian timbul persoalan yang punya privilege atas posisi hukum ini siapa? Itu penting. Ini kajian fairnya begitu, kajian fairnya. Dari posisi ini, maka tadi ketika Boni bilang hukum itu memberikan keadilan kepastian, dia harus dilengkapi lagi dengan dua. Dia bicara tentang keteraturan, ordernya, keteraturan saat yang sama. Keadilan itu adalah kepastian, tapi juga yang ketiga muncul di sini. Bagaimana menyelesaikan perselisihan, persengketaan. Jadi ada sebentar, Bon. Saya luruskan dulu. Tujuan itu ada 3. Satu, keadilan itu sendiri, ya, keadilan dan sih. Yang kedua adalah kepastian hukum. Yang ketiga adalah kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum ini nanti berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya. Nah, disitulah tujuan. Ya, mungkin saya salah kali belajar hukum di UI, jadi saya nggak sama dengan Anda. Jadi kalau kita belajar teori tentang hukum di seluruh dunia. Ya, terserah seluruh dunia. Saya belajar juga Van Vollenhoven, saya juga belajar Roscoe, terserah. Jangan menjatuhkan UI dong, Bang. Terserah. Anda boleh jangan jatuhkan ini, terserah. Yang pasti gue lulusan UI. Sudah. Janganlah. Yang saya mau sampaikan sama Anda adalah kalau kita ngambil hukum dalam perspektif keteraturan,
Ya, kalau kita mau ngambil perspektif hukum kepastian yang berujung pada keadilan, kalau kita mau ngambil perspektif hukum dalam kerangka yang namanya ujungnya di sini, bagaimana menyelesaikan sengketa, makanya dicari adalah hukum harus bersifat netral. Itu pasti. Itu hukum harus bersifat netral. Dia tidak boleh menjadi alat politik, dia tidak boleh menjadi alat kekuasaan. Di dalam hal ini Anda melihat itu? Loh, yang namanya sejak awal gitu ya, begitu terjadi reformasi. Maaf, ini mungkin kamera ke depan gua. Kamera ke depan gua. Gua mau bilang bahwa kepolisian aja gua bilang nggak bisa polisi begini. Sebelah sana. Gak bisa polisi begini. Polisi itu harus sampai pada posisi dia tidak berpijak pada kekuasaan. Dia berpijak pada hukum. Polisi itu, Anda tahu, dia punya senjata, dia punya aparat, dia punya segudang undang-undang, gitu perangkatnya, dan dia mendapat dukungan anggaran, dan dia kemudian punya struktur yang sedemikian rupa jalannya. Tapi Anda bicara seperti ini untuk kasus yang mana? Kan belum diproses kan? Bukan, lo kan kita masih jalan umum, belum sampai pada posisi soal prosesnya. Jadi saya mau bicara dalam kerangka konsepnya dulu. Nah, ketika kita bicara konsep, muncul kita terjemahkan ke dalam Tio, gitu ke dalam Tio, maka muncul begini. Yang Boni bilang, oke, ini juga masih jalan panjang. Oke, betul masih jalan panjang. Tapi persoalan pokoknya menjadi sampai seberapa jauh hukum memberikan jaminan bahwa dia bersikap netral. Dalam kasus Ihsanuddin Nursi yang kebetulan ditolong oleh lembaga juga salah satunya di gedung ini gitu ya, menghadapi pejabat, saya bisa bilang hukum itu memperalat dan itu menekan gua. Itu kejadian. Bagaimana kemudian mereka menekan saya dan mereka dengan seenak-enaknya, lalu kemudian karena kita pakai pemberitaan, hilang dia, ketakutan si Ini pejabat. kasus Anda waktu itu? Loh, kasus gua. Tahun berapa, soal apa? Ya adalah soal macam-macam lah itu soal. Tapi poinnya adalah di situ saya merasakan bahwa hukum itu menjadi alat kekuasaan. Anda kan tidak pernah merasa dihajar secara fisik, Anda tidak pernah dihajar secara psikologis. Ferdinand, ketika Anda dianiaya secara psikologis oleh polisi, apa perasaan Anda? Nah, itu kejadian, bukan hanya dianiaya secara, maaf Pak Polisi, saya minta maaf. Ketika Anda melakukan pemeriksaan dengan mengundur-ngundur saja, Anda sudah bermain-main dalam psikologi. Mengundur-ngundur pemeriksaan, itu sudah main-main dalam kerangka psikologi. Saya mengerti bahkan dalam sebuah peristiwa seorang pejabat yang panjang ceritanya, saya sampai menyampaikan ke seorang pejabat polisi. Sebenarnya tergantung yang namanya politik penyelidikan dan penyidikan terhadap sebuah perkara. Politiknya apa? Ketika bicara politik, di situ kelihatan hukum itu tidak netral. Hukum itu kemudian, karena tadi dibilang sama Asfi, dia tidak bergerak di ruang hampa, maka tunduknya pada kekuasaan. Begitu. Ini yang mau dihindari oleh Habermas ketika dia bicara soal diskursus demokrasi itu, yaitu spekulasi-spekulasi yang liar. Karena yang diharapkan di dalam ruang publik itu adalah kontestasi gagasan yang masuk akal, yang rasional, dan juga berbasis kepada data. Nah, yang saya dibilang oleh Bung Ihsan Nur ini menurut saya itu semua spekulasi. Karena begini, dasarnya begini. Ntar saya bicara dulu supaya silakan. Enggak. Maksud saya begini. Kan polisi punya tugas menerima laporan dan memproses. Yang melapor siapapun mereka itu adalah warga Republik Indonesia. Maka tugas kepolisian adalah merespons. Begitulah sistem hukum bekerja, karena kepolisian adalah garda terdepan dari yang namanya criminal justice system. Kalau kepolisian tidak bekerja, kejaksaan nggak mungkin bisa bekerja itu sampai ke persidangan. Nah, dia hanya merespons secara normatif, Bung Irsan. Kalau misalnya tidak direspons, berarti polisi tidak adil terhadap pelapor atau Saya sih membayangkan ketika Bung Boni menyampaikan teori Habermas dan sebagainya itu, dia nggak lagi berbicara tentang etiket, tapi dia berbicara tentang etika. Itu bayangan saya gitu. Sebab kajian tentang Habermas itu, lalu kita membuat diskusinya soal etiket, soal bagaimana kata diucapkan, soal bagaimana tulisan dibuat gitu. Enggak, dia tidak bicara itu, Bung Rai. Saya kira Bung Rai, sebentar saya potong. Kita berbicara Habermas untuk itu. Bukan, Bung Rai. Bung Rai, Habermas tidak bicara yang begitu-begitu. Habermas bicara soal die Wahrheit.
Saya Die Wahrheit dan membayangkan- doen die rationale Gedanken. Saya Dia membayangkan bicara soal ketika kebenaran dan pemikiran. Ntar. Saya ini kan S1 sampai S3-nya politik dan sekarang juga S1 sampai S3 hukum. Saya masih mahasiswa S3 hukum dan baru selesai S2. Nah, artinya begini. Saya seperti Bung Firdaus, mahasiswa abadi. Habis S3 hukum nanti saya sekolah matematika. Bener, saya sekolah terus. Jadi saya bukan orang seperti yang dibilang Bung Iksan tadi, kalian semua yang bagian dari penguasa. No, I'm not part of the community. Nah, jadi saya hanya mau meluruskan supaya kita semua ini adil dan fair terhadap negara maupun terhadap diri kita sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh kepolisian itulah tindakan normatif yang memang harus begitu adanya. Selebihnya adalah kecurigaan. Oke. Kalau misalnya dalam kasus lain-lain saya tidak tahu. Oke. Kan kita bicara soal kasus Tio hari ini. Oke. Ya, kita Oke. bicara kasus Tio dan sampai hari Oke. ini pun Tio bukan tersangka. Betul. Oke. Baru yang Terus? teradu. Oke. Nah, saya Ada sudah lagi? bilang bahwa dari aspek hukum Tio Oke. jangan takut. Oke. Ini peluang kamu akan dibebaskan itu terlalu banyak ini Oke. ke depan.